Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Ya, di pelajaran ini kita akan mempelajari lesson 6 tentang it looks good. Jadi di pelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari tentang using linking verbs in sentences. Nah, pertama-tama kita akan membuka halaman 42 terlebih dahulu. Kita lihat bagian A. It is a durian. It tastes sweet. Ini adalah durian. Rasanya manis. She is Lucy. She looks beautiful. Dia adalah Lucy. Dia terlihat cantik. It is perfume. It smells good. Ini adalah parfum. Baunya enak. That is Marwan. He feels happy. Itu adalah Marwan. Dia merasa bahagia. It is a bugle. It sounds loud. Ini adalah trompet. Suaranya keras. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada kata yang dicetak miring ya. Ada pertama ada taste, kemudian ada look, kemudian ada smell, feels, dan sounds. Nah, jadi kata yang dicetak miring ini dinamakan linking verbs. Apa itu linking verbs? Linking verbs itu merupakan sebuah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan deskripsinya secara langsung. Jadi contohnya itu kan subjeknya ini yang nomor 1, it. It-nya itu adalah durian. Jadi subjeknya ini dijelaskan rasanya. Jadi taste itu merupakan kata kerja linking verb. Dan sweet itu deskripsinya dari subjeknya, rasanya seperti apa? Rasanya manis. Jadi ada keterangannya seperti itu. Kemudian juga yang kedua, she looks beautiful. Dia terlihat cantik. Nah, looks ini adalah terlihat atau nampak. Beautiful, jadi menjelaskan yang she. Kemudian yang ketiga ada it smells good. Baunya enak. Jadi smells di sini merupakan linking verbs yang menjelaskan bagaimana baunya dari si parfum ini. Kemudian ada Marwan yang feels happy. Feels di sini linking verb yang menjelaskan bahwa Marwan itu happy. Kemudian ada it sounds loud. Sound sendiri itu terdengar. Terdengar loud keras. Jadi soundsnya di sini linking verb yang menjelaskan trompet yang bersuaranya keras. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi di bawah sini ada penjelasannya. Linking verbs connect a subject and its complement. Jadi linking verb itu menghubungkan antara subjek dengan penjelasannya gitu. Jadi patternnya atau pola kalimatnya terdiri dari subjek, linking verb, dan adjective gitu. Nah, contohnya di sini ada you look fresh. Kamu nampak segar atau kamu terlihat segar bugar gitu ya. Kemudian yang kedua ada her idea sounds wonderful. Idenya terdengar menarik atau menakjubkan. The flower smells nice. Bunganya tercium enak, bagus. He feels sad. Dia merasa sedih. Kemudian the medicine tastes bitter. Obatnya terasa bitter itu pahit. Nah, jadi contohnya di sini kan ada look, sound, smell, feel, and taste. Look itu terlihat atau nampak. Kemudian sounds itu terdengar seperti apa? Smell itu baunya. Sedangkan feel itu perasaannya. Dan taste itu adalah rasanya. Jadi kita lihat dari makna komplimennya atau kalimat penjelasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasannya lebih lanjut, ini kok kenapa
feels-nya di sini ada s, kemudian smells-nya juga, looks-nya juga. Kita ingat-ingat kembali materi sebelumnya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, dia menggunakannya verb, basic verb. Kemudian jika subjeknya adalah he, she, it, dia menggunakan verb plus s. Ini ya, saya jelaskan di kertas kosong ini. Jadi, untuk verb, pertama, jika dia subjeknya adalah I, you, we, they, dia menggunakan verb 1 atau verb yang normal. Contohnya itu ada, tadi itu kan look, kemudian taste, feel, dan smell, dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian jika subjeknya adalah he, she, it atau nama orang, verbnya ketambahan s atau es. Contohnya menjadi looks, taste, feels, smells. Nah, ini seperti materi yang awal-awal sekali yang pernah Ustazah jelaskan. Jadi kan dia jadinya he feels, she feels, it feels. Bukan it feel tapi it feels. Jadi mereka, jika subjeknya he, she, it atau nama orang, ketambahan s-nya. Kemudian jika subjeknya I, you, we, they, dia tidak ada s-nya. Jadi tinggal tambah verb-nya aja, tambah kata kerjanya itu apa. Seperti itu. Nah, maka dari itu di sini contohnya adalah you look fresh. Look-nya dia tidak ada s karena peraturan yang tadi itu. Kemudian her idea sounds, dia menggunakan s karena her idea itu kata gantinya menjadi it. Jadinya sounds. Kemudian the flower smells. The flower itu kata gantinya it. Jadi dia menggunakannya smells, mendapati tambahan s. He juga tadi ada s-nya. The medicine tastes. Medicine juga dia kata gantinya adalah is. It gitu. Artinya dia ketambahan s. Pahami anak-anak? Kita lihat dari contoh penggunaan subjek I, you, we, they dan he, she, it-nya. Nah, setelah itu coba kalian bisa membaca ini terlebih dahulu. Mary and Lucy. How does she look? Bagaimana dia kelihatannya? She looks beautiful. Dia terlihat cantik. Kemudian ada di sini. How do the noodles taste? Bagaimana rasa mie-nya? They taste delicious. Rasanya lezat. Kemudian di sini ada how do they feel? Bagaimana perasaan mereka? They feel happy. Mereka merasa bahagia atau mereka merasa senang. Kemudian di sini ada how does it sound? Bagaimana suaranya? It sounds pleasing. Suaranya menyenangkan. Atau suaranya tuh menyenangkan, tuh maksudnya indah, enak didengar gitu ya. Kemudian di sini how does the flower smell? Bagaimana baunya bunga itu? It smells nice. Baunya enak. How does she feel? Bagaimana perasaannya? She feels scared. Dia merasa takut. Nah, jadi itu contoh-contoh untuk penggunaan linking verb di kehidupan sehari-hari. Jadi ada pertanyaannya seperti itu, kemudian jawabannya seperti ini, gitu.
Nah, sekian dari Ustazah untuk materinya kali ini tentang linking verb. Diingat-ingat kembali ya, dan dihafalkan. Kalau kalian semisal tidak mengerti maknanya, kalian bisa mencari artinya terlebih dahulu dari kata per kata, one by one. Jadi kalian bisa mengerti artinya sehingga kalian bisa memahami seluruh makna dari teks tersebut. Nah, dari Ustazah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you next week.